Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar? Selamat berlibur ya. Akhir semester tahun pelajaran 2020-2021. Namun Bapak ini tidak ada kerjaan di rumah, daripada bosen, boring, mendingan Bapak bikin video tutorial tentang bagaimana sih agar kita bisa berbicara bahasa Inggris ataupun bahasa Arab ya dengan lancar. Yang pertama adalah metodenya yang pertama adalah kita jangan pernah malu untuk berbicara di depan orang lain ya. Sebagaimana diterapkan dalam kebiasaan sehari-hari ya. Kita ngomong aja, ngomong sendiri, kemudian ngomong di depan orang lain, jangan pernah malu ya. Intinya seperti itu. Yang pertama jangan pernah malu, yang kedua adalah ya belajar. Salah satunya adalah dibiasakan untuk berbicara bahasa Inggris atau bahasa Arab. Belajarnya dari mana? Nah, tentu saja yang pertama kita harus mengerti tentang grammar. Kalau dalam bahasa Inggris ya, grammatically, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah tata cara atau bahasa ya. Yang kedua adalah kita harus banyak menghafal vocabularies tentu saja. Contoh Bapak sekarang akan berbicara tentang sehari-hari ya. Misalnya Bapak sedang berdiri, I'm standing now. Saya sedang berdiri sekarang. I am explaining English lesson now. Saya menerangkan bahasa Inggris sekarang. I am here. Saya di sini. I will talk about the method. Saya akan berbicara tata cara speaking English well. Bicara bahasa Inggris dengan baik. Oke. Kemudian juga setelah itu kita juga harus terbiasa membuat teks pidato pakai bahasa Inggris misalnya. Itu juga akan mempengaruhi skill kita dalam bicara bahasa Inggris. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atau bahasa Inggrisnya peace be upon you ya. Dalam bahasa Inggrisnya. Before I am staying here, sebelum saya berdiri di sini, let's we gimana ya, lupa lagi. Let's thank to God because, marilah kita bersyukur kepada Allah, because He has give us the mercy and blessing, because karena Dia telah memberikan rahmat dan karunia. Ya.
until we can face to face, sampai kita bisa bertatap muka, and meet together here, dan berkumpul bersama di sini. Nah, seperti itu. Salawat dan salam majas to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he has bring us, karena dia telah membawa kita from the bad habitual, dari kebiasaan yang jelek, to good habitual, kepada kebiasaan yang bagus. Oke, I am here, misalnya. Oke, saya di sini. I will explaining about. Saya akan menjelaskan tentang a title, sebuah judul, namely is education, misalnya pendidikan, misalnya. Okay. The education is very important for us. Pendidikan sangat penting untuk kita. So that for, maka dari itu, the education must be habits from the children until the pigs. Maka dari itu pendidikan harus dibiasakan dari sejak kecil sampai besar. Because the someone or the man or the people without the education from the children, it is very difficult in the bigs. Karena seseorang, setiap laki-laki, setiap orang, kalau tidak dibiasakan dari kecil, maka akan susah ketika sudah besar. Seperti itu. So therefore, in the other department, maka dari itu di dalam departemen, di beberapa departemen, there are always a talk about education. Maka dari itu mereka selalu berbicara tentang pendidikan. Ya, seperti itulah contoh pidato ya. Kemudian kalian juga harus paham tentang grammar yang Bapak kata tadi. Salah satunya dalam bahasa Inggris itu adalah tenses. Ada tenses. Iya, tenses. Yaitu tenses itu adalah bentuk waktu ya. Itu waktu yang digunakan dalam bahasa Inggris. Di sana ada present tense, ada present continuous tense, ada present perfect tense, ada 16 kalau nggak salah. Contoh kita akan present tense aja. Ya. Present tense adalah kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan. Contohnya makan, mandi, pergi ke sekolah, belanja, banyak. Itu adalah nonton TV, kebiasaan sehari-hari kita lakukan. Maka dalam bahasa Inggris bentuk waktu yang digunakannya itu adalah present tense, artinya kebiasaan yang kita lakukan. Contoh, saya makan setiap hari. I eat every day. Saya makan setiap hari. Saya belajar setiap hari. I study every day. Saya belajar setiap hari. Saya tidur setiap malam. I sleep every night. Saya tidur setiap malam. Yang setiap itu adalah, atau setiap minggu, setiap tahun. Pokoknya yang penting kebiasaan yang dilakukan. Entah itu mau kebiasaannya setiap tahun, atau setiap bulan, atau setiap hari, atau setiap minggu, setiap jam, atau setiap detik.
Kebiasaan apa yang setiap detik kita lakukan? Ada, ngupil biasa jadi. Oke, maaf, oke, itulah candanya. Ada juga sesuatu yang sedang terjadi, tapi sekarang. Contoh yaitu adanya present continuous tense, artinya yang sedang terjadi. Contohnya Bapak nih, sedang berdiri. I'm standing now. Saya sedang berdiri. Saya sedang berbicara nih sekarang nih. I am speaking now. Di situ juga ada beda yang present tense tadi dengan present continuous tense. Karena kalau present continuous tense dia menggunakan to be dan juga kata kerjanya di belakang menggunakan ing. Saya sedang berdiri bicara nih. I am speaking now. Saya sedang bicara. Kalau yang past tense tadi, present tadi bukan present continuous ya. Itu tidak menggunakan to be. Contoh misal Bapak, I stand every day. Saya berdiri setiap hari dia. Stand doang. Enggak pakai ing. I juga depannya tidak pakai am, tidak pakai to be ya. Seperti itu. Ada juga yang ketiga adalah present perfect. Artinya present perfect inilah pekerjaan yang baru saja selesai. Tadi present adalah kebiasaan yang kita lakukan. Present continuous yang sedang terjadi. Perfect tense yang baru terjadi. Baru saja selesai. Misalnya I have eaten just now. Saya telah makan tadi. Menggunakan to be-nya juga have dia mah. Bukan am lagi, tapi have. Kemudian juga kata kerjanya menggunakan bentuk ketiga. Perfect artinya sempurna selesainya. I have eaten just now. Saya telah makan barusan. I have studied just now. Saya telah belajar barusan. Seperti itu. Itu menggunakan perfect. Ada juga perfect continuous tense. Ini baru 3, baru 4. Ada 16. Perfect continuous tense. I have been studying now. I have been. Saya telah sedang. I have been standing now. Saya telah sedang berdiri sekarang. Artinya pekerjaan itu telah selesai tetapi masih dikerjakan. Ribet deh pokoknya. Kita lanjut aja. Karena ini adalah ulasan-ulasan yang kalian entarnya diperdalam sendiri ya. Kemudian kita lanjut ke past tense. Past tense artinya pekerjaan yang telah lalu. Pekerjaan yang telah lalu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bentuk waktunya yang digunakan itu yesterday misalnya. Itu kemarin, last week, minggu lalu, last night, malam tadi, pokoknya yang telah lalu ya. Last week, last year, minggu lalu, last year, tahun lalu, misalnya tahun lalu dikerjakan misalnya gini, bahasa Indonesianya, kita telah mengerjakan UN misalnya tahun lalu, ujian apa, atau UNBK tahun baru misalnya. Kita telah, atau gini bahasanya, we have
das dan. We have done UNBK last week. Last year, tahun lalu. Atau misalnya gini, kita telah pergi ya. Kita telah pergi ke Bali misalnya. Kita telah pergi ke kampung tahun lalu misalnya gini, berarti we, bukan dulu lagi didnya. Go when we went to kampung itu apa ya? Village. We went to village last year. Kita telah, artinya ini menggunakan kata kerja juga bentuk kedua. When. Awalnya go, when, gone. Yang ketiga gone. Berarti menggunakan when ya. I went to village last year. Artinya saya telah pergi ke kampung tahun lalu. Nah, ke kampungmu misalnya tahun lalu. We went to your village last year. Kita telah pergi ke kampung kamu tahun lalu. Nah, itu menggunakan past tense. Atau kita telah belajar misalnya. Belajar apa ya? Belajar naik perahu misalnya. Belajar mobil misalnya. Kita telah belajar mobil tahun lalu misalnya. Belajar itu study ya. Kalau bentuk keduanya itu studied. Berarti gini, we studied langsung. Kalau we studied drive car last year. Drive car. Kita telah belajar menyetir mobil tahun lalu. Seperti itu. Itu kalau kita untuk mengungkapkan yang telah kita kerjakan tahun lalu atau bulan lalu, kita menggunakannya itu menggunakan bentuk past tense, ya. Kemudian juga yang mana past tense itu adalah kata kerjanya menggunakan bentuk kedua. Kemudian juga ciri-ciri bentuk waktunya itu yaitu last year, tahun lalu, last month, bulan lalu, last week, minggu lalu, last yesterday, kemarin, last week, last night, atau minggu, malam tadi malam, last pokoknya ya. Nah, seperti itu kita menggunakan past tense ya. Oke, kita secara singkat-singkat aja, cari yang lebih sederhana aja. Yang penting kita, karena ini ada 16, kalau diterangin semuanya, wah, puyeng. Kita cari-cari yang mudah aja. Jadi, yang pertama tadi yang present tense yang biasa kita lakukan. Kita menggunakan, kalau bikin kalimat menggunakan present tense yang biasa. Kemudian tadi yang sedang terjadi, present continuous. Kemudian tadi yang telah terjadi, barusan terjadi perfect tense. Kemudian ada tadi past tense. Past tense juga ada past continuous, ada past perfect continuous, ada. Nah, kita coba cari yang global saja. Past tense artinya yang telah kita kerjakan minggu lalu. Yang telah kita kerjakan yang lalu ya. Past tense. Sekarang yang akan kita kerjakan itu dalam bahasa Inggris yang menggunakan future, present future tense. Yang akan kita kerjakan dalam bahasa Inggris itu menggunakan present future yang akan datang, ini akan kita kerjakan. Misalnya
maka dia di depannya biasa menggunakan I will, I should. Misalnya kita akan ke pasar, I will go to the market. I will go to the market. Aku akan ke sekolah, aku akan pergi ke sekolah. I go to school. I will go to school. Ini sederhana sekali. I will go to school. Ini present future tense yang paling sederhana. You will go to school. Apakah kamu akan pergi? Yes, I will go to school. You will study in the class. Apakah kamu akan belajar di kelas? Yes, I will study in the class. Saya akan belajar di kelas. Begitu juga will ya. Kita bentuk sederhana itu. Beda lagi kalau misalnya should I should like to go to school. Itu juga akan menggunakan should, itu sama dengan tapi dia itu present future perfect continuous itu. Nah, begitu ya. Tapi beda lagi kalau I want to eat, saya ingin makan. Nah, itu merangkap di situ juga. Tapi itu bukan yang bagian kata sifat saja. Karena misalnya I want to eat, saya ingin makan. I want to buy the new dress, saya ingin beli baju baru. I want to go to the mall. Sebagainya. Itu juga ada di pembahasan future ya. Seperti itu ya anak-anak. Yang pertama adalah mengenal saja dulu. Kalau kalian pengen bisa bahasa Inggris ya, terutama, jadi kalian harus menguasai grammar. Yang mana grammar itu yang akan